Kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar, karena ketika kita menyaksikan wayang kulit maka dijentrekkan ratusan karakter, dan sambil menonton kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul, nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah Isa Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor satu itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu, mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal HP ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi? Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi. Justru didekatkan, tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. Satu, tidak menimbulkan ketergantungan. Dua, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Sehingga apa? Sehingga dalam dia menggunakan, kita tidak mengkoreksi, tapi mengajarkan sebelum memakai. Jadi di pondok itu jangan diberikan dulu, bukan, diajari dulu bagaimana penggunaan HP yang benar. Satu, durasinya berapa lama. Dua, isi apa yang boleh dipakai. Tiga,
ini menjadi alat untuk menyerap info atau alat untuk menyebarkan info. Jadi alat itu kemudian menjadi pembantu kita, ya khodam kita ini. Kalau dulu punya khodam kan bisa disuruh-suruh macam-macam itu, mau suruh apa saja bisa. Dan sekarang itu alat itu bisa dijadikan khodam kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya malah berpandangan jangan dijauhkan, tapi justru dilatih menaklukkan. Hari ini kita mau menyensor, nanti dia lulus pondok nggak ada sensornya lagi, Bu. Habis itu dia udah nggak punya lagi itu. Dan ada batas yang kita bisa sensor. Negara harus melakukan. Jadi sensor itu bukan tidak dilakukan, negara harus melakukan. Tapi yang mengerjakan negara, nggak mungkin level pondok mengerjakan. Negara harus melakukan sensor. Tapi ditambah dari sensor itu adalah yang kalau kita sebut sebagai imunitas. Di luar sana ada banyak virus. Supaya kita tidak sakit, bukan sekedar berada di rumah terus-menerus mengisolasi diri, tapi memberikan kepada kita imunitas, sehingga kalau kita terekspos pada virus itu, kita tidak terjangkiti. Nah, di luar sana, informasi itu seperti virus itu semua. Kita harus jaga imunitas. Nah, itu menurut saya ditumbuhkan. Nah, ini Bu Paramita, menurut saya Ibu punya sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh yang lain, menjadi akademisi dan seorang ibu. Wah, itu kombinasi luar biasa, Bu. Ibu nyiapin materi kuliah, ajak anak-anak ikut menyiapkan aja, belajar semua, Bu. Wah, dahsyat, Bu. Ibu bikin penelitian, bikin kuesioner, anak-anak diajak ikut. Wah, itu dahsyat, Bu. Jadi kalau seorang ustazah dan menjadi ibu, lah ya memang nature-nya ibu itu adalah guru. Madrasah pertamanya anak itu siapa sih? Ibunya. Nah, jadi Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana ceramah Anies Baswedan. Ya, beliau kalau misalnya ceramah atau menjadi pembicara, teman-teman, ini sangat menarik ya. Bagaimana pembawaannya yang halus, yang lembut, yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya dengan para pendukungnya, baik dalam penyampaiannya yang sangat luar biasa, teman-teman. Beliau ini kalau kita melihat ya bagaimana Pak Anies Baswedan menguasai berbagai ilmu ya, baik ilmu agama, ilmu politik, sosial, akademis ya, dan itu adalah hal yang luar biasa. Anies juga sering menyoroti tentang demokrasi yang hancur ya, karena ulah Mulyono, bagaimana demokrasi yang selalu dijaga akhirnya harus dirusak ya. Bahkan itu sudah menjadi rahasia umum bagaimana anaknya ya Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada saat itu dengan syarat yang dengan tidak memenuhi syarat, akhirnya memenuhi syarat, teman-teman ya. Hal itulah menjadi kritikan masyarakat sampai detik ini. Dan Anies selalu mengatakan bahwa permainan demokrasi itu yang merusak demokrasi biasanya ya mereka menguasai wasit, kata Pak Anies, atau mengubah aturan main. Nah, dan itulah kenapa banyak masyarakat ya masih menilai bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang enggan untuk melepaskan kekuasaannya ketika ia lengser ya. Namun kalau kita melihat bagaimana para pendukungnya juga seolah-olah buta tuli tentang hal itu ya, tidak mau tahu ya. Mereka tetap mendukung junjungannya ya, tetap mendukung apa yang dilakukan gitu.
dengan beralasan bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun sudah membangun Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana Anies Baswedan juga sudah dipecat ya dari jabatan sebagai menteri. Dan saya ingat teman-teman ya, sampai detik ini pun Anies Baswedan itu selalu menjadi ancaman ya, baik bagi penguasa. Ya ini kalau kita melihat bagaimana ancaman Anies ini adalah ketika Anies menjadi seorang yang punya integritas, membongkar bobrok-bobrok yang jelek ya. Dan bahkan teman-teman, jika suatu saat Anies Baswedan ini menjadi presiden, kita yakin Anies membasmi seluruh ketidakadilan, yang membasmi hal-hal yang jelek ya di pemerintahan kita. Apalagi Anies sekarang ini adalah orang yang sangat kritis ya, membela rakyat kecil, dan itu adalah modal yang besar dan seharusnya tokoh-tokoh ya seperti itu. Dan bagaimana Anies Baswedan dijegal dan sebagainya, teman, itu adalah sebuah ironi ya yang terjadi di negara kita ya. Semoga ke depan Anies bisa ya memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita semua, terutama bagi elit-elit politik, agar lebih baik lagi. Bagaimana menurut kalian?